Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari yang cerah ini, Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan yang akhir ini mahal adalah nikmat kesehatan. Kita tahu beberapa dari saudara kita, meskipun jumlahnya sudah sedikit, ya, masih ada yang terpapar virus COVID-19. Per hari mungkin sekarang sudah 1.900-an ya. Saudara-saudara kita yang di Singapura ya, hari ini yang sedang puncak-puncaknya ya. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah, kita yang berada di tempat yang mulia ini Allah berikan ya, kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan syairatnya. Kita semua berdoa semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga pada para jemaah, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman takwa inilah kita mendapatkan satu tiket untuk masuk surga. Dan dengan tiket ini ya, apabila kita ingin langsung masuk surga atau kita ingin mendapatkan tempat yang tertinggi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan disertai dengan amal soleh untuk mempertinggi kedudukan kita di surga. Masyarul muslim rahimullah, sidang Jumat yang berbahagia. Dengan adanya pandemi ini telah terjadi berbagai macam perubahan sikap dari masyarakat, perubahan gaya hidup. Yang dulu orang bekerja ke kantor, ke lapangan, ke tempat kerja, sekarang kita mengenal istilah WFH, work from home. Kemudian kita lihat masyarakat semakin berempati dengan yang lain. Kita mendapatkan data dari lembaga-lembaga sosial, dengan adanya pandemi ini tingkat sumbangan ya, besarnya sumbangan naik. Meskipun tidak secara signifikan angkanya, tapi dari jumlah yang menyumbang ke masing-masing lembaga sosial itu naik secara drastis. Ini menunjukkan bahwa kita sudah mencapai empathic society atau masyarakat yang saling empatik, saling simpatik, saling berbagi karena merasakan sama-sama penderitaan akibat adanya pandemi corona ini. Dengan demikian kita merasakan suatu pengalaman yang baru. Ya, kita mengubah pola kerja kita mengubah berinteraksi kita mengubah yang tadinya offline menjadi online ya, di berbagai macam tempat. Ya. Dan kita mendapatkan pengalaman yang berharga
dengan adanya kita selama 1,5 tahun lebih ini melakukan lockdown ya, atau sebelumnya PPKM, sekarang ini PPKM, sebelumnya PSBB. Ini pengalaman yang berharga. Kenapa? Karena sebetulnya ini dicontohkan oleh para nabi zaman dahulu. Apakah ada nabi-nabi zaman dulu melakukan lockdown? Ada ya, paling tidak ada 2. Yang pertama, kisah Nabi Yunus yang beliau terlockdown di dalam perut ikan selama beberapa hari. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 40 hari dan sebagainya. Tapi yang jelas beliau berada untuk kurun waktu tertentu di dalam perut ikan paus, dan beliau dengan demikian berpisah dengan kaumnya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dicintainya. Kita tahu kisah beliau ya, ketika menyampaikan dakwah tidak direspon dengan baik, kemudian beliau kesal dengan kaumnya dan meninggalkan kaumnya. Oleh Allah diberikan teguran, ya, diberi istirahat atau lockdown di dalam ikan paus. Yang kedua adalah kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana setelah Nabi Adam melakukan kesalahan memakan buah yang dilarang oleh Allah, yang oleh iblis disebut dengan buah khuldi, ya, Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya atau diturunkan di dunia selama beberapa tahun. Ya. Konon Nabi Adam diturunkan di Palestina, ya, istrinya Siti Hawa di India, dan mereka bertemu di Jabal Rahmah, ya, yang sering kita kunjungi kalau kita haji atau umroh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dan Nabi Adam ketika mereka dalam suasana lockdown ini? Ternyata ada kesamaan. Sidang Jumat yang berbahagia. Apa kesamaannya? Keduanya sama-sama menyesali nasibnya, sama-sama bertobat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, dan sama-sama mengucapkan doa yang kira-kira artinya mirip. Ya, di dalam surat Al-Anbiya kita mengenal Nabi Yunus ya, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku ini telah menganiaya ya, diriku sendiri dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Demikian pula Nabi Adam. Oleh Allah diajari bagaimana caranya bertobat atau mendekatkan diri kepadanya setelah dia melakukan kesalahan. Kita mengenal ya, ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran, ya, salah satunya di surat Al-Baqarah, Nabi Adam berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua doa ini yang kemudian kita sering panjatkan apabila kita mengalami suatu musibah, mengalami suatu kesusahan, termasuk kita selama ini menderita karena adanya pandemi COVID-19 ini. Selain itu, selain dua nabi itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, merasa membutuhkan Allah dengan adanya kesusahan tadi, maka ya, peristiwa pandemi atau lockdown tadi membuat kedua nabi ini merasa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ya. Orang-orang yang sudah sukses dengan lockdown dalam pandemi ini harusnya menjadi manusia yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak mudah menyalahkan atau claim others, menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, yang kita alami juga, ya, dengan adanya musibah ini kita menjadi saling mencintai sesama manusia, saling berbagi, ya, saling empati. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dengan adanya pandemi ini kita harus sadar bahwa kita itu membutuhkan Allah, membutuhkan tempat untuk bernaung. Kita semua butuh Allah. Tidak ada musibah kita butuh, apalagi ketika ada musibah. Ada cerita seorang tukang cukur dengan seorang ustadz. Seorang ustadz datang ke tukang cukur, potong ya. Seperti biasa tukang cukur ini ngajak bicara. Ya, selamat siang Pak, Bapak kerja apa sehari-hari? Ya, saya seorang ustadz, saya ngajar agama pada anak-anak didik saya. Oh ustadz ya, sebetulnya Pak saya ini orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Ya, dia jelaskan ya. Kemudian dia ajak tengok itu di luar.
jendela ya barbershopnya itu, Bapak lihat di sana itu ada pengemis Pak yang sangat kasihan ya kondisinya. Kalau ada Tuhan, mestinya tidak ada pengemis itu. Mestinya Tuhan langsung bergerak, nggak ada orang miskin, nggak ada orang sengsara, nggak ada pembunuhan. Kalau ada Tuhan, nggak ada kesengsaraan. Kalau ada Tuhan, nggak ada ketidakadilan dan sebagainya. Si Ustadz belum bisa menjawab argumennya tukang cukur yang ateis ini ya. Dia diam saja dan sampai selesai potong rambut akhirnya bayar, dan ketika mau pulang kebetulan di luar barbershop itu ada orang yang rambutnya gondrong dan acak-acakan. Nah, ini kesempatan ya, Pak tukang cukur, Bapak lihat di depan itu. Itu ada orang gondrong, rambutnya acak-acakan. Mestinya kalau ada tukang cukur, tidak ada orang yang gondrong dan rambutnya acak-acakan. Nah, itu kan salah dia sendiri. Kalau dia datang ke saya potong rambutnya. Kalau dia minta ke saya dipotong rambutnya, saya akan potong. Nah, itulah ya. Kalau kita datang kepada Allah, kita minta kepada Allah, sesukar apapun kondisi kita, Allah akan kasih. Seringkali kita tidak meminta, seringkali kita bahkan mencampakkan ya, kehadiran Allah itu ketika kita sedang kena musibah. Ya, kita mencari solusinya pada manusia, padahal sumber solusi itu adanya pada Allah. Jadi yang pertama, dalam pandemi ini kita membutuhkan Allah, dan sudah seyogyanya kita datang, kita kembali kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dia sedang dalam kegelapan. Dalam tafsir disebut dengan 3 kegelapan. Nabi Yunus itu ada di dalam perut ikan yang gelap, ya, tentu tidak ada jendela, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Kemudian ikan paus itu ada di dasar laut. Ya. Tidak di dalam perut ikan saja, dasar laut itu gelap gulita. Dan yang ketiga, kegelapannya adalah kegelapan malam. Itu sungguh luar biasa, kegelapan yang diterima oleh Nabi Yunus. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari banyak menerima kegelapan, Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita kadang punya utang. Utangnya tidak pernah lunas-lunas. Begitu lunas, ada lagi kebutuhan, kita harus utang. Ya, kita punya rumah tangga bentrok terus suami istri. Ya, kita sudah baik-baikin, ada saja peristiwa kecil yang bisa membuat berantem. Juga bapak-bapak sekalian yang punya karir di kantor, ya, sudah bekerja keras, sudah lembur, tapi salary not up, ya, tidak pernah naik. Ya. Termasuk penyakit, ada orang yang dirundung penyakit terus. Ya, begitu sembuh datang lagi. Ya, seperti sekarang kita sedang dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah sudah berkurang. Nah, inilah kegelapan-kegelapan yang kita alami, yang cara penyelesaiannya kita itu dengan menggunakan jalur Nabi Yunus tadi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita berhenti sejenak, kita introspeksi diri, kita bertobat, kita menyadari kekurangan kesalahan kita, barulah kita minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan pada suatu hari, kami tengah duduk-duduk bersama Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, maukah kamu aku berikan suatu doa yang apabila kamu membacanya ketika tertimpa musibah, kesusahan yang sifatnya duniawi, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Maka para sahabat langsung serentak, mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, bacalah doa Zunnun atau Nabi Yunus itu, yaitu yang ada dalam surat Al-Ankabut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Yang kedua adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dengan adanya pandemi ini, ya, kita terlatih untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya. Apakah itu tetangga, keluarga, nasabah, ya, anak buah, ya, tim dan sebagainya. Ya, kita tahu kesalahan berawal dari kita. Mari kita perbaiki. Kemudian kita tetap produktif meskipun kita tahu bahwa adanya pandemi ini membuat ekonomi turun. Ya. Kita rajin saja belum tentu dapat, ya, apalagi malas-malasan. Tetap produktif. Ketiga, yaitu kita
makin mencintai saudara kita, mempunyai semangat berbagi, mempunyai semangat sharing, menjadi orang yang empatik. Dengan bekal ini, marilah sama-sama kita bangun optimisme di masa depan. Optimisme dan harapan baru ini sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, ya, Allah menyanjung kita umat Islam, kaum beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, janganlah engkau bersedih, ya, janganlah engkau janganlah engkau bersedih, janganlah engkau lemah, ya, janganlah engkau patah semangat, karena engkau ini orang yang paling tinggi kedudukannya jika kita ini orang yang beriman. Jadi kedudukan orang yang beriman inilah yang membuat kita tinggi. Oleh karena itu, sikap optimisme ini yang selalu digaungkan dalam Islam, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-fa'al atau al-mutafa'al. Itu adalah sikap optimis bagaimana membawa kita melihat ke depan itu menjadi lebih baik. Ya. Bagaimana cara membangun sikap optimisme itu? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, ada 3 paling tidak. Yang pertama, yaitu mempunyai keyakinan bahwa di setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulang, ya, dalam surat Al-Isra 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau sesuatu yang tetap, ya, atau disebut dengan ma'rifat, ya, diulang dengan ma'rifat, inna ma'al usri, ya, diulang lagi dengan usri. Sementara nakiroh dengan nakiroh, ya, yusron, itu artinya kesulitannya yang sama, tapi kemudahannya berbeda. Ini maksudnya adalah setiap satu kesulitan terdapat lebih dari satu jalan keluar. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa rahmat Allah sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Rezeki Allah itu ada di mana-mana. Kita jangan takut. Allah tidak pelit gara-gara ada pandemi. Mari kita berprasangka baik, Allah tetap memberikan yang terbaik buat kita, termasuk rezeki kita. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah. Setelah kita husnudon kepada Allah, setelah kita berharap kepada Allah, setelah kita berikhtiar sebaik mungkin kepada Allah, maka kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, itulah yang terbaik buat kita di mata Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qamirun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'
annal ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.